Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Anggraini dengan NPM 210-811 dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi akan menyajikan sebuah video yang bertema fotosintesis, harvesting sunlight, dan asimilasi CO2. Pembahasan pertama ada kompleks stomata mengontrol gas, daun, pertukaran, dan air. Epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Pembukaan atau stomata dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sel penjaga. Sel-sel penjaga pada gilirannya dikelilingi oleh sel-sel epidermis khusus pada berdiferensiat yang disebut sel anak perusahaan. Stomata bersama dengan sel penjaga yang berbatasan dan sel anak disebut sebagai kompleks stomata atau peralatan stomata. Ciri khasnya dari kompleks stomata yaitu sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori-pori ketika CO2 diperlukan untuk fotosintesis, dan kehilangan air untuk menutupi pori ketika CO2 tidak diperlukan atau ketika tekanan air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Lebih dari 90% CO2 dan pertukaran uap air antara tumbuhan dan lingkungannya melewati stomata. Oleh karena itu, stomata memiliki peranan penting dalam mengendalikan dua proses yang terjadi, yaitu penyerapan CO2 untuk fotosintesis. Yang selanjutnya ada bersama CO2 memasukkan daun dengan difusi. Difusi CO2 ke dalam daun melalui stomata lebih efisien daripada yang diperkirakan. Berdasarkan luas stomata saja, pori stomata yang terbuka penuh biasanya berukuran 5-15 meter dan panjang sekitar 20 meter. Dengan demikian, luas pori gabungan stomata terbuka berjumlah tidak lebih 0,5 hingga 2% dari total luas daun. Karena daun tidak mengandung pompa aktif, semua CO2 dibawa ke daun untuk fotosintesis harus masuk dengan difusi melalui pori-pori yang sangat kecil ini. Laju CO2 serapan oleh daun yang berfotosintesis secara aktif dapat mendekati 70% dan laju di atas permukaan menyerap dengan luas yang setara dengan luruh daun. Efisiensi tinggi difusi gas melalui stomata dapat ditunjukkan secara eksperimental dengan mengukur CO2 difusi ke dalam moda CO2. Zat penyerap seperti natrium hidroksida. Wadah ditutupi dengan membran tipis yang dilubangi dengan pori-pori dengan dimensi yang diketahui. Difusi CO2 melalui membran dapat diukur sebagai jumlah karbonat yang ada dalam larutan natrium hidroksida. Selanjutnya ada bagaimana stomata membuka dan menutup. Kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata diketahui sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatik. Hasilnya adalah deformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Dalam kasus sel penjaga elips, dinding yang menebal menjadi cekung, sedangkan pada sel berbentuk halter, pegangannya terpisah tetapi tetap sejajar. Penutupan stomata mengikuti hilangnya air dan akibatnya penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel penjaga. Deformasi sel penjaga elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural yang unik dari dinding sel penjaga. Pada sel normal, pita mikrofibril selulosa mengelilingi sel pada sudut kanan terhadap sumbu panjang sel. Yang selanjutnya ada gerakan stomata juga terkontrol oleh eksternal faktor lingkungan. Peran utama stomata adalah untuk memungkinkan masuknya CO2 ke daun untuk fotosintesis, sementara pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Dalam pengertian ini, mereka jelas melayani sebagai hemostatis fungsi. Mereka beroperasi untuk mempertahankan keteguhan lingkungan internal daun.
Maka tidak heran jika gerakan stomata diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal seperti cahaya, CO2, tingkat status air, tanaman, dan suhu. Stomata akan terbuka dalam cahaya untuk menerima CO2 untuk fotosintesis atau menutup sebagian ketika CO2 tingkat tinggi untuk menghemat air, sementara memungkinkan fotosintesis untuk melanjutkan. Di sisi lain, kondisi tekanan air yang ekstrim harus mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman dan menyebabkan penutupan melindungi daun terhadap efek pengeringan yang berpotensi lebih merusak. Selanjutnya ada peran cahaya dan karbon dioksida dalam pembukaan stomata. Secara umum, konsentrasi CO2 yang rendah dan cahaya merangsang pembukaan stomata. Sementara itu, konsentrasi CO2 yang tinggi menyebabkan penutupan yang cepat bahkan dalam cahaya. Respons stomata terhadap konsentrasi CO2 terjadi secara intraseluler dalam sel penjaga stomata, biasanya terbuka saat fajar. Selain itu, stomata yang tertutup oleh paparan CO2 yang tinggi dapat diinduksi untuk membuka perlahan jika ditempatkan di tempat yang terang. Kedua respon tersebut tampaknya merupakan hasil dari dua efek cahaya yang terpisah, satu tidak langsung dan satu langsung. Penutupan sel penjaga dalam gelap dapat dikaitkan dengan akumulasi CO2 di dalam daun. Selanjutnya ada siklus reduksi karbon fotosintesis atau PCR. Siklus PCR dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, karboksilasi yang memfiksasi CO2 dengan adanya molekul akseptor 5 karbon, ribulosa bifosfat, dan mengubahnya menjadi 2 molekul 3 asam karbon. Yang kedua, reduksi yang menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Yang ketiga, regenerasi yang menggunakan ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUPB. Untuk memastikan kapasitas fiksasi CO2 yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada reaksi karboksilasi dalam memperbaiki CO2. 3-PGA tampaknya menjadi produk fotosintesis pertama yang stabil. Gula lain yang mengakumulasi label di kemudian hari mungkin berasal dari 3-PGA. Karena kelompok Calvin menentukan bahwa produk pertama adalah molekul 3 karbon. Siklus PCR biasanya disebut sebagai siklus C3. Calvin mengakui bahwa akseptornya adalah gula keto berkarbon 5, ribulosa 1,5 bifosfat. Reaksinya adalah karboksilasi di mana CO2 ditambahkan ke RUPB, membentuk zat antara 6 karbon zat antara yang bersifat sementara dan tidak stabil tetap terikat pada enzim dan dihidrolisis menjadi 2 molekul 3-PGA. Reaksi karboksilasi dikatalisis oleh enzim ribulosa 1,5 bifosfat, karboksilase, oksigenase atau Rubisco. Selanjutnya ada enzim PCR lain juga diatur oleh cahaya. Ada 4 enzim siklus PCR lainnya juga dirangsang oleh cahaya. Ini termasuk gliseraldehida 3-fosfat, dehidrogenase, fruktosa 1,6 bisfosfatase, pseudoheptulose 1,7 bisfosfatase, dan ribulosa 5-fosfat kinase. Mekanisme aktivitas cahaya yang berbeda dari Rubisco dan paling baik ditunjukkan dalam kasus FBPase. Aktivasi ringan FBPase dapat diblokir oleh penghambat transport elektron DCMU dan agen yang secara selektif memodifikasi gugus sulfidril. Di sisi lain, enzim dapat diaktifkan dalam gelap oleh zat pereduksi dithiotreitol atau disingkat dengan DTT. Secara bertahap muncul bahwa aktivasi memerlukan partisipasi ferredoksin kloroplas. Produk dari reaksi yang bertanggung
yang bergantung pada cahaya, dan thioredoxin seperti ferredoksin. Thioredoxin adalah protein besi sulfur kecil yang mengandung 2 residu sistein dalam jarak dekat yang mengalami reduksi oksidasi reversibel dari keadaan disulfida ke keadaan sulfridil dalam kloroplas. PSI mendorong reduksi ferredokin yang selanjutnya mereduksi thioredoxin. Reaksi dimediasi oleh enzim ferredoksin thioredoxin reduktase. Thioredoxin selanjutnya mengurangi ikatan disulfida yang sesuai pada enzim dan menghasilkan aktivasinya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.